Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar adalah satu keutamaan yang besar di dalam Islam, tetapi juga dia merupakan satu amal yang tidak mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena salah satu makna daripada sabar adalah tidak komplain, ya, tidak mengeluh. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya tentang sabar, dan ini sesuatu yang sangat sulit. Ya, siapa di antara kita yang tidak pernah mengeluh di dalam hidup? Hari-hari kita mengeluh. Ya, padahal kalau orang itu mengeluh berarti dia tidak sabar. Kalau dia sabar, semestinya dia tidak akan mengeluh di dalam hidupnya. Saya pernah mendengar satu kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah satu kali beliau sakit, dan ketika didatangi oleh dokter bertanya apa problem yang dihadapi oleh beliau. Beliau tidak mau bicara karena beliau takut bicara tentang apa yang dihadapi ketika itu sebagai satu bentuk keluhan. Tetapi kemudian beliau mendengar dari seorang ulama yang lain menjelaskan bahwa ada riwayat yang mengatakan bahwa menjelaskan tentang sakit yang dialami bukan termasuk sebagai sebuah keluhan. Nah, kalau sekiranya kita sebagai Muslim berusaha sungguh-sungguh untuk menjalankan sabar ini, insya Allah ada banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan. Kan dalam Al-Quran disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, ya innallaha ma'as sabirin. Kita diperintahkan, wahai orang beriman, hendaklah kita mencari pertolongan dengan melalui sabar dan juga sholat. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca di dalam sholat, kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta beribadah hanya kepada Allah dan kita meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang tadi disebutkan, di antara cara kita untuk membantu kita mendapatkan pertolongan itu adalah dengan cara kita sabar. Ya. Para ulama biasanya menjelaskan sabar ini ada tiga kategori, ya. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah, kemudian sabar dalam menjauhkan diri dari larangan Allah, dan juga sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa musibah, ya. Artinya kalau kita mendapatkan musibah, kesulitan, kita tidak mengeluh. Nah, bulan puasa atau bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan sabar. Kenapa? Karena pada bulan ini kita diarahkan untuk menjalankan perintah Allah, ya, kita bersabar dan kita juga menahan diri dari apa yang dilarang. Apa yang biasanya halal boleh pada bulan yang lain, pada siang hari kita makan, kita minum, dan beberapa hal yang lainnya, tetapi pada bulan Ramadan kita diperintahkan untuk tidak makan, tidak minum, ya, untuk menahan diri. Dari subuh hari sampai maghrib baru kita makan. Ini adalah satu bentuk latihan agar kita, salah satu maknanya adalah agar kita menjadi orang yang boleh bersabar, ya, melatih diri kita untuk menjadi orang yang sabar. Cuma sayangnya banyak orang mungkin tidak sepenuhnya memahami, sehingga ketika dia berbuka puasa dia mungkin makannya banyak sangat, ya, minumnya banyak sangat, yang tidak sepenuhnya mengekspresikan makna daripada puasa dan sabar itu sendiri. Saya ingat Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence menjelaskan tentang kecerdasan emosi. Salah satu makna dari kecerdasan emosi ini adalah menunda pemuasan. Artinya manusia ada kecenderungan untuk memuaskan dirinya secepatnya. Kalau dia merasa lapar, dia ingin terus makan. Kalau dia merasa haus, dia terus ingin minum. Ya, kalau dia ingin membicarakan orang lain atau berkata-kata, dia akan terus berkata-kata. Tetapi orang yang cerdas emosinya di dalam penjelasan buku itu adalah mereka yang dapat menunda pemuasan dirinya. Ada satu tes, ya, yang diberikan kepada budak-budak di sekolah. Cikgunya bawa permen marshmallow, kemudian diberitahu kepada budak-budak tersebut, siapa yang ingin mendapatkan marshmallow sekarang dia boleh terus ambil satu saja. Tapi kalau boleh tunggu 10 menit, dia akan diberikan 2.
Nah, hanya sedikit saja student yang boleh menunggu sampai 10 menit dan mengambil 2 permen marshmallow. Jadi mereka mau menunggu, ya, mereka mau menunda. Sementara sebagian besar yang lain tidak mau menunda dan terus langsung mengambil permen marshmallow tadi. Dan dicatat nama anak-anak ini, budak-budak ini, dan didapati bahwa budak-budak yang bersedia untuk menunggu 10 menit tadi, sebagian besar mereka lebih berhasil di dalam hidup, ya. Dan dikatakan mereka ini adalah budak-budak yang orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi lebih baik. Kalau kita tengok definisi tadi, sebetulnya menunda pemuasan itu sudah terdapat di dalam sabar. Dan ini yang sekarang kita jalani di bulan Ramadan ini, ya. Kita sebetulnya kalau nak makan boleh, nak minum pun boleh juga, tapi kita menunda sampai pada batas akhir yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu maghrib, barulah ketika itu kita berbuka puasa. Kalau seandainya ini kita fahami dengan baik, mudah-mudahan kita boleh keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang sabar, dan insya Allah kebaikan dan juga kebahagiaan yang besar akan menanti kita nanti di akhirat kelak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.